warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Mantap. Oke, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya saya tahu kalian sudah mengenal satu dan yang lainnya karena kalian kan kelas 10 ya. Tapi untuk hari ini saya minta kalian untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing, ya. Sebutkan nama dan hobi. Nah, saya ingin tahu hobi kalian. Baik, mulai dari sebelah kiri. Nama saya Akifah, biasa dipanggil Kiki. Hobi saya Berolahraga. Selanjutnya, Nama saya Marcel Saduka, biasa dipanggil Marcel. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Acun Aulia, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Regina Cahaya Ramadhani, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Delia Dewa Maharani, dipanggil Adel. Hobi saya tuh menggambar. mantap, tepuk tangan. Hebat, hobi kalian hebat-hebat semua. Baik anak-anak, terima kasih saya ucapkan kalian sudah hadir di sini untuk memenuhi undangan saya, di mana saya hari ini akan melaksanakan konseling kelompok. Di sini anak-anak saya sebagai konselor, ya, kalian sebagai konseling. Oke, dalam konseling kelompok hanya ada konselor dan konseling. Ya, ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Bertukar pikiran mungkin. Bertukar pikiran. Ada pendapat lagi? Saling curhat. Saling curhat, boleh. Master, saling memberi masukan. Saling support system. Saling support system, mungkin? Regina? Saling semuanya. Oh, Karena semua benar. semua benar. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik anak-anak, jadi kesimpulan dari konseling kelompok ini adalah layanan, ya. Konseling itu adalah layanan. Konseling kelompok layanan yang diberikan oleh guru BK, ya, oleh konselor terhadap konseli yang mempunyai masalah, di mana tujuan dari konseling kelompok ini untuk mendapatkan solusi yang akan diberikan secara bersama-sama, ya. Jadi nanti setiap konseli nanti boleh memberikan pendapatnya masing-masing, ya. Ada pertanyaan dari sini? Belum ada? Oke. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami terkait konseling kelompok ini, di mana topik yang akan saya angkat adalah rendahnya minat belajar. Saya tahu kalian semua ini merasa, Bu, minat saya kok terhadap belajar itu kurang, seperti itu, ya. Jadi kalian di sini adalah peserta didik yang mempunyai minat belajar yang rendah, ya. Jadi di sini saya ingin kalian terbuka, ya. Kalian boleh mengemukakan masalah yang kalian hadapi, ya. Tidak usah ditutup-tutupi. Kalian jujur terhadap diri sendiri dan terhadap teman-teman. Jadi supaya kalian mendapatkan solusi juga terkait masalah yang sedang kalian hadapi, ya. Jujur, kemudian terbuka, kemudian teman-teman yang lain bisa support, saling memberi masukan, gitu ya, supaya teman yang punya masalah dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari teman-teman yang lain, seperti itu. Kemudian di sini nak ada 3 asas yang Ibu
berikan. Yang pertama adalah asas kerelaan. Nah, di sini kalian sudah rela datang ke sini, ya, sudah pagi-pagi datang ke sini untuk melaksanakan konseling kelompok itu dengan kesukarelaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan, ya. Jadi kalian harus terbuka, harus jujur, ya. Jangan sampai nanti ada di antara kalian masih memendam beban yang ada di hati. Jadi apapun nanti yang ingin kalian sampaikan, disampaikan saja. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Karena apa, Nak? Apapun yang terjadi di kelompok ini, di konseling kelompok ini tidak boleh sampai keluar. Jangan sampai ada yang tahu. Jadi kita saling merahasiakan apa yang terjadi di sini. Ya, saya pun juga begitu. Misalkan nanti ada teman BK saya yang bertanya, kenapa anak-anak ini? Ya, saya bilang, oh, kita lagi belajar aja. Seperti itu. Kalian pun juga gitu. Kalau misalnya ditanya teman-teman, ya udah bilang nggak apa-apa, kita lagi cerita-cerita aja sama Bu Desi. Gitu ya. Jadi sepakat ya, kita nggak boleh menceritakan apapun yang terjadi di kelompok ini. Setuju? Setuju. Oke. Siap. Saya berharap kalian tetap semangat, ya. Gini, supaya tambah semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 tetap semangat. Gitu ya? Ya. Oke. Semangat pagi, 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 tetap semangat. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan beberapa gambar di mana nanti kalian bisa menebak gambar yang Ibu tunjukkan, ya. Sebentar. Ya. Gambar apa ini? Apa? Darah muda. Betul, tepuk tangan. Kemudian gambar apa ini? Batu. Batu. Ah? Batu akik. Batu apa? Itu gambar Iya, tebak-tebak supaya semangat. Ayo, siapa lagi yang bisa? Habis uang. Uang haram. Habis. Amin, betul. Oke, satu lagi. Gambar apa ini? Sakit perut. Sakit. Tepuk tangan, nanti kita lagi ya. Oke. Anak-anak, terkait masalah yang kalian hadapi, ya, Ibu harap kalian semua saling percaya, saling memberikan dukungan, memberikan motivasi terhadap teman-teman yang lain. Ya, oke, kita langsung saja mendengar teman-teman yang mempunyai kendala atau masalah dalam minat belajar. Tapi ada gambar lagi yang ingin saya tunjukkan. Nah, kira-kira ada yang pernah mengalami ini? Pernah. Pernah? Kemudian ada yang mengalami ini? Pernah? Semua. Kayaknya semua pernah, saya juga pernah. Dulu waktu saya sekolah juga pernah seperti itu. Nah, dari kedua gambar ini, ya, saya harap kalau di antara kalian ada yang ingin diceritakan, silakan. Siapa dulu? Ayo, Saya dulu. Oke, ya. Kalau dari kakak itu tuh, saya itu dari tuntutan orang tua kalau harus nilai bagus. Oh gitu. Jadi saya sering ngerasa stres gitu loh, karena emang adik sama kakak saya itu pinter-pinter. Saya kan anaknya agak lemot gitu loh. Jadi ya yes, stres karena mereka pelajaran. Apalagi saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Lah adik saya kan pinter gitu loh, terus mama saya juga bisa. Saya disuruh bisa gitu, tapi saya juga nggak bisa udah belajar gitu. Itu dalam
Kalau sekolah dulu gimana? Maksudnya gimana? Sekolah waktu di kelas 10 Iya, ya saya kesusahan di bahasa Inggrisnya itu. bahasa Inggris aja. Iya, kalau yang lainnya masih bisa saya kasih paham, tapi kalau di bahasa Inggris benar-benar nggak tahu. Soalnya gurunya ngomong itu bahasa Inggris, kalau saya tuh nggak ngerti gitu loh, kurang paham. Kalau di rumah? Di rumah maksudnya gimana? Belajar? Iya. Ya kalau di rumah belajar itu kadang kalau ke bahasa Inggrisnya ya saya masih pakai Google atau lihat-lihat buku gitu. Tapi kalau udah di sekolah kan nggak boleh kalau bahasa Inggris pakai HP gitu. Benar-benar harus pakai buku. Jadi saya kurang paham. Oke, ada dari teman-teman yang dalam kelompok ini bisa memberikan saran? Ya, Regina, silakan. Bukan tadi kan kamu disuruh buat nilaimu harus bagus ya. Mungkin pelan-pelan kamu kasih tahu ke orang tuamu kalau passion itu bukan apa yang mereka suruh gitu. Bukan apa yang mereka haruskan. Jadi kamu bisa pintar, kamu bisa bergerak di bidang yang kamu mau dan di bidang yang kamu mampu. Gitu. Mungkin pelan-pelan kamu bisa bilang ke orang tuamu kalau nilai itu yang ini tuh aku nggak bisa, bisa aku yang ini. Jadi kayak passionnya setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin kamu pelan-pelan kamu kasih tahu ke orang tua kayak gitu. Sama juga kan batas Kemampuan. ya kemampuan orang kan juga beda-beda, jadi orang tua harus ya mungkin lebih ngerti aja sama kemampuannya anak. Sedangkan nilainya gimana? Kalau nilai bahasa Inggris saya kemarin lumayan jelek sih menurut saya, dapat 7. Jelek sih. Terus? Dari semester pertama sampai sekarang tetap dapat 7 Bu. Tapi ya saya tetap mengumpulkan tugas. Berarti emang 7. Mungkin Akifah bisa memberikan masukan ke Adel. Kalau dari kelas saya itu bahasa Inggris itu kan juga masuk di kelompok pelajaran yang atas kan. Makanya kalau kamu masih mau belajar ya, itu gampangnya kayak dengerin musik yang barat-barat, kalau nggak lihat film buat nambah kosakata. Oke. Semangat. Mungkin Vicky? Kalau kamu insecure kan sama kakak adikmu, kalau kayak adikmu pun jangan insecure, kamu jangan lihat diri sendiri karena kamu pasti akan lebih hebat dari mereka. Terima kasih. Oke, ini tadi Adel sudah menyampaikan masalahnya. Sekarang siapa lagi? Setelah Adel, Akifah. Oke, silakan Akifah. Saya itu mesti dituntut. Saya selalu dituntut sama mama sama papa. Soalnya kan saya 3 bersaudara, saya anak tengah. Terus tuh kadang tuh disuruh ikut, nanti kalau udah lulus ya Bu, itu disuruh ikut kepolisian. Oh, masuk polisi. AL. Tapi disuruh tuh di satu sisi saya juga disuruh ikut STAN, kayak STAN kan akuntansi ya. Tuh, terus di satu sisi lagi saya tuh disuruh cari kuliah, terserah itu jurusan apa. Nah giliran saya, misalnya saya minat di kedokteran, itu papa sama mama tuh masih kayak ngapain kamu dokter gini-gini. Nah saya tuh jadi bingung gitu loh. Sekarang tuh saya tuh harusnya mulai belajar dari mana, soalnya kan dari 3 ini kan pelajarannya kan kayak menyimpang semua. Kayak polisi itu yang diutamain kan kayak fisik gitu Bu. Terus kalau akuntansi itu ekonomi kayak yaudah matematika gitu. Nah, kalau kedokteran itu IPA. Jadi ya itu sih Bu, saya juga bingung. Masih bingung ya? Ya. Oke, mungkin dari pendapat teman silakan. Bagaimana? Menurutku kamu harus bilang ke orang kamu pengennya gimana. Kalau misalnya kamu pengennya kedokteran, kamu ngomong ke orang kamu, kenapa saya pengennya juga kedokteran. Kamu ngomong pelan-pelan, Kalau ngomong sih udah ya Dad. Cuma kayak mungkin juga salah aku ya, soalnya aku nggak nunjukin aksi. Kayak kok aku tuh benar-benar mau kedokteran, aku harus belajar. Nah aku sih juga ya males gitu kayak ya Allah
aku sampai katanya mau kedokteran, tapi males. Katanya mau kedokteran, aku tuh takut darah bu. Oh. Ya darah pingsan. Ya Bu. Jadi harus hilangkan dulu ketakutannya itu. Ya Bu, aku sampai pernah kan ke puskesmas saking pengennya gitu buat jadi dokter. Terus aku tanya suster di sana, suster jadi dokter tuh gimana sih sus? Tapi aku tuh juga takut sama darah. Aku digini, yo kamu prinsip itu diubah. Aku harus bisa. Aku berani lihat darah ke situ. Coba aku kalau lihat kayak di film-film kan ada ya Bu, kayak darah-darah itu. Aku pingsan deh kayak, iya benar aku gak kuat. Jadi aku juga bingung. Apa mungkin aku aslinya nggak cocok di kedokteran ini. Gitu. Ada pendapat lagi? Kalau Mungkin menurut saya Mas, sih ah. untuk gigi ini sebenarnya bisa meraih apa yang dia mau. Ya. Asalkan dia itu mau berusaha dan mau melawan rasa takutnya terhadap darah ini. Iya. Bukan yang lain tuh takut itu main susah. Soalnya kalau misal kita benar-benar mau meraih cita-cita kita ya harus ada sifat dukanya. Iya. Ada dukanya juga. Mungkin Kiki sebelum lihat darah lihat saus dulu. Lihat kan, saus kan kayak darah gitu ya, kayak merah gitu. Nah, Tapi kok dipikir-pikir iya juga loh. Kayak saya tuh kalau lihat saus itu kan juga merah. Itu biasa gitu. Cuma kalau lihat darah yang misal kayak disuntik itu saya lihat gini tuh kayak ya pingsan gitu rasanya. Berarti kemarin kamu lihat sapi namanya Pak Idul Adha takut? Nggak lihat? Enggak, aku gak berani. Iya Kak. sama nggak lihat. Oh itu aku juga pernah. Yang waktu tes darah itu yang di puskesmas itu aku sempet pingsan deh kayak gak jadi gitu aku. tapi gini untuk pelajaran ya yang Kiki dalam arti begini, yang tidak kamu minati itu apakah itu yang akan menjadi satu cita-citamu nantinya? Tuh, aku agak bingung. Jadi gini, Kiki ingin jadi apa? Ada dua tuh, dan itu gampang. Kalau kepolisian itu saya suka soalnya ada tes psikotesnya juga. Terus juga ada olahraganya. Ya. Nah, kalau di dokter itu kayak ada apa ya, IPA. Nah, kayak kimia. Nah, sekarang yang saya tanya apa itu di IPA? Bagaimana minatnya? Setengah-setengah juga sih. Nah, kenapa kok bisa sampai setengah-setengah? Soalnya kalau saya juga agak susah buat ngafalin. Menghafal. Iya, buat menghafal. Saya suka lupa-lupa gitu. Jadi saya Mungkin kalau masalah menghafal kita harus bekerja keras, iya kan? Tapi kalau untuk praktek kita lebih enjoy, lebih senang karena mungkin kita berhubungan dengan kegiatan di luar misalnya. Mungkin ada pendapat masukan dari Regina? Kamu kan masih bingung-bingung ya Pak. Terasa bingung-bingung itu karena tuntutan orang tua yang selalu ngasih banyak harapan ya. Jadi mungkin pelan-pelan nanti, ya itu kan kamu tadi bilang kesalahanmu nggak nunjukin aja. Saat kita mendapatkan atau melakukan hal lain, contoh kayak tadi kegiatan lain, saya tahu Marcel kegiatannya banyak, ya, sampai nilainya turun, ya saya ya, sampai mama keruk ke saya, itu memang butuh perjuangan Marcel. Jadi kamu juga harus punya disiplin waktu, bisa membagi waktumu supaya pelajaran-pelajaran yang awalnya kamu minati akhirnya karena ketinggalan, otomatis kan kamu harus berjuang untuk istilahnya mengikuti teman-teman yang sudah sudah duluan lah untuk menerima pelajaran tersebut. Nah, itu Marcel harus bisa membagi waktu. Intinya itu. Kiki juga supaya apa? Hal-hal yang seperti ini tidak akan menurunkan minat belajarmu terhadap salah satu pelajaran tersebut. Misalnya dari fisika, ya kan? Nah, jangan sampai kamu
minat belajar itu menjadi turun lagi, down lagi, kamu harus pintar-pintar membagi waktu antara belajar, kemudian kegiatan di luar, kemudian berkumpul dengan teman, itu kan juga butuh ya refreshing atau healing atau apalah. Nah, seperti itu ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, terus bersama-sama. Jadi kegiatan kamu yang di luar kamu tak bisa kerjakan, kemudian belajar kamu juga bisa kamu laksanakan dengan baik. Seperti itu ya Marcel ya, Kiki juga ya. Oke, nah, sekarang siapa lagi? Regina? Ya. Oke, Kalau gimana? mengalami stres waktu belajar itu mungkin dulu ya. Dulu itu kan tutupnya mungkin kayak Vicky, matematika. Terus seiring berjalannya waktu, aku sering nunjukin kalau aku ini nggak suka banget sama matematika, nggak usah paksa aku gitu. Habis itu udah pas waktu SMP atau SMA itu mamaku udah nggak push aku ke matematika lagi, karena mungkin beliau udah sadar kalau kecerdasan itu tipenya ada 8 dan mungkin anak ini nggak masuk yang ke perhitungan itu tadi, jadi sudah sekarang jadi maklum. Dan alhamdulillah peningkatan karena nggak dikengkang itu tadi, dari nilai dari peringkat 11 naik ke peringkat 4. Untuk itu di SMP dulunya. Semua sih bu, SD, SMP, terus pas waktu tengah-tengah SMP kelas 8, kelas 9 itu udah nggak. Terus sekarang di kelas 10 bagaimana? Kelas 10 sih seru ya, aku kalau misalkan matematika ya udah aku catat, karena mungkin tipenya aku anak yang nggak suka nyatet tapi lebih suka kalau misalnya belum nuangin gitu bu. Jadi kayak aku belajar yang aku bisa pahami aja kalau matematika itu. Oh gitu. Ya. Kemudian kalau untuk minat belajarnya bagaimana? Kalau minat belajar sih mungkin dari guru yang ajar, yaitu tergantung kalau misalkan gurunya asik atau enggak, itu aku ikutin pelajarannya. Walaupun pelajaran yang enggak aku suka tapi gurunya bisa bikin aku tertarik, aku suka kok belajar. Jadi kita enjoy aja. Iya. Ya menurut saya itu tergantung gurunya sih. Tergantung gurunya juga. Tergantung kita juga sih. Tergantung kita Mau apa juga. enggak. Kalau gurunya asik menyenangkan itu menurut saya enak. Gitu ya. SMA dulu. Ya. Ada pendapat lagi Marcel mungkin? Ya sama sih. Nah, Dulu juga dikengkang, cuman seiring berjalannya waktu juga ya jadi biasanya. Tapi juga ya karena itu, kalau saya kan dia semakin naik ya kan. Nah kalau saya semakin turun. tapi paling tidak kita menyadari ya, Iya. menyadari kekurangan kita ya. Kemudian, oh ternyata minat belajarku sekarang sudah mulai menurun nih. Aku harus apa? Ya. Gitu. Sama dong Bu, kayak saya waktu yang bahasa Inggris itu semester 1 tuh saya jarang ngerjain tugas. Semester 2 saya ngerjain tugas terus, ngumpulkan terus, sama aja Bu, nilainya tuh 7 gitu. Gitu ya? Iya. Kayak usaha mah ya, nanti hasil. Iya. Cuman kalau saya kan udah kelihatan lah, jadi banyaknya waktu di luar pelajaran. Jadi ya gimana caranya di kelas-kelas nanti saya itu bisa bagi antara kegiatan saya di luar sama kegiatan di kelas. Jadi biar minat saya itu di pelajaran juga ngapa gitu. Ya, setuju saya. Oke. Setelah ini siapa lagi? Kurang siapa yang belum? Udah. Vicky mungkin ada tambahan pada saat minat belajarmu turun itu di saat kamu seperti apa? Misalnya, Bu, saya punya masalah. Minat belajar saya itu begini karena saya punya masalah begini. Itu kan termasuk ini ya, masalah juga. Gitu. Pernah nggak mengalami? Dulu sih waktu kelas 4 SD dikekang sama matematika terus. Terus itu lama-kelamaan ya udah dibebasin, udah gak dikekang lagi sampai sekarang. Itu yang mengangkat siapa? Mama. Mama.
Oh, mama inginnya kamu matematikanya harus bagus terus gitu. Kenapa? Alasannya apa? Soalnya mama tuh iri lihat anak sebelah. Oh, karena Tapi di SD itu dibandingkan sama 3 anak itu tadi. dibandingkan gitu ya. Terus waktu itu rasanya gimana, Vicky? Ya sedih. Terus Terus habis itu ya aku biasain aja. nilainya gimana? Tetap sama anjlok. Karena aku nggak minat di matematika. Karena nggak minat di matematika. Oke. Terus di SMP Di SMP juga sama. masih nggak minat juga. Minat juga. Tapi mama gimana mama? Waktu di SMP udah gak ngurus aku lagi, udah gak dibetulin, udah dilepas. Oh gitu. Terus? Ya udah aku sampai sekarang. Udah gak ilmu matematika lagi. Sekarang terserah jalanku sendiri. Gitu ya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman? Aku nggak Enggak. Bingung sendiri juga. Kenapa? Bingungnya kenapa? Ya. Kalau saya belum dari yang kalau dari maaf ya dari yang si Vicky. Vicky bilang gini udah nggak ada beli lagi itu saya udah bingung gitu loh. Bingungnya? Ya kayak kasihan. Mungkin udah dulu dari ini kan dari wajah. Iya, gitu. Dia bisa mungkin bisa lanjutin apa yang dia mau sendiri lah. Tapi waktu itu Vicky merasa rendah diri nggak? rendah diri soalnya dibanding-bandingin sama Minder. teman-teman sendiri. Minder gitu ya. Karena sebenarnya untuk minat belajar Vicky itu mungkin tidak ke matematika. Memang matematika itu kan juga pelajaran yang sampai kapanpun ya akan tetap kita pelajarin dan itu akan berguna sampai kapanpun. Itu matematika ya. Ya. Tetapi kan kita tidak tahu dan kita tidak bisa memaksakan minat seseorang ya. Tetapi alangkah baiknya apapun itu namanya pelajaran itu adalah ilmu, ya nggak sih? Ilmu, meskipun pengalaman, meskipun satu kejadian itu harus kita jadikan ilmu, jadikan kita sesuatu yang bisa kita lakukan, gitu loh, ya. Jadi Vicky tidak usah minder. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasa terkadang keinginan orang tua, ya, ingin anaknya, kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar fisika, kamu harus pintar ini. Tapi kalau kita sendiri tidak berminat, ya kita tetap pelajari, walaupun itu tidak menjadikan satu keharusan, ya, dimana segala sesuatu itu kan sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan, seperti itu. Jadi Vicky tidak usah khawatir, tidak usah minder, Vicky. Namanya orang tua ya seperti itu. Saya juga orang tua, juga terkadang menuntut anak itu kamu harus begini, karena tidak akan ada orang tua yang ingin menjatuhkan anaknya, apalagi masalah sekolah. Saya Ya. caranya salah itu. Mungkin seperti itu cara menyampaikan atau kenapa? Biasanya kan kurang, karena kalau kita sendiri ngeliatnya tuh kayak orang tua tuh kayak kurang tahu lah perasaan kita. Oh, Mungkin di pandangannya orang tua sendiri kan juga beda. iya. Betul. Mungkin dari pengalaman Vicky terkait minat belajar, mungkin salah satu mapel ya, ada yang pernah mengalami hal itu dengan orang tua terutama atau dengan teman. Ya, kadang dengan teman, dengan bestie terutama ya, dengan teman teman dekat. Aku suka matematika, aku nggak suka matematika, soalnya begini. Loh, jangan gitu, matematika itu begini. Nah, Akhirnya itu akhirnya bertengkar sendiri, ya, seperti itu.
Baik, anak-anak, saya rasa kalian semua sudah menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Saya yakin memang masalah yang kita hadapi itu membutuhkan solusi, ya, memang membutuhkan solusi. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi satu masalah itu dengan benar-benar bisa membuat mencari jalan keluar, supaya apa? Supaya kita tidak semakin terpuruk kayak Marcel dengan kegiatan yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya belajarnya terbengkalai, akhirnya minat belajarnya menjadi down, menjadi jatuh. Nah, itu jangan sampai, ya, karena orang tua inginnya setiap anaknya sukses dalam sekolah, sukses dalam pendidikan, supaya apa? Masa depannya juga sukses juga, cerah juga, itu kan, ya kan? Hal-hal seperti itu yang harus kalian perhatikan, ya. Baik, anak-anak, dari pemaparan kalian, dari masalah yang kalian sampaikan, kemudian ada beberapa teman yang sudah memberikan masukan dan solusi. Bagaimana perasaan kalian? Lebih plong ya, enak ya. Kalau seperti itu kan lebih enak. Kalau kita punya masalah, jangan dipendam sendiri. Kalian bisa ke teman atau ke orang tua atau ke guru BK, cari solusi bareng-bareng. Bisa konseling pribadi juga boleh. Malah kalau konseling pribadi benar-benar yang pribadi banget. Nah, kalau dengan kelompok gini kan kita enak ya, sama-sama bisa memberi solusi dan memberi masukan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik seperti itu. Oke, saya ingin pendapat dari masing-masing kalian. Gimana? Ya, setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini, boleh Adel dulu? Menurut saya sih ya bagus gitu loh, karena kita bisa bersaling bertukar pikiran. Cuman memang kadang ada kayak anak yang nggak bisa ngutarainnya itu bener-bener kayak masalahnya gitu loh, karena ya emang kelompok maksudnya masalahnya itu apa ya, kita orang lain gitu sih. Tapi bertahu kalian dari soalnya saling bertukar pikiran, kita jadi bisa sharing. Iya, iya. Oke, terima kasih Adel. Ya, Oke, Kiki. menurut saya kalau kayak maksudnya ya ini saya lupa namanya apa. Konseling kelompok Ya, ya. konseling kelompok. Orang lain untuk membantu. Makanya kenapa kelompok ini konseling kelompok ini kita lakukan supaya kita mendapatkan jalan keluar. Ya. Oke, terima kasih Kiki. Kalau dari sini sih saya belajar memposisikan diri saya sebagai orang-orang yang tadi curhat itu. Iya. Kayak ya mikir benar kata Vicky sama Kiki, kalau mindset itu banyak dan setiap orang itu punya masalah yang mungkin akan lebih besar. Jadi mungkin nanti saya akan belajar lebih pengertian atau ke orang lagi memahami masyarakat. Oke, nah itulah nak gunanya konseling kelompok, ya. Kita nggak? Terus saya belum Oh, boleh. Mungkin bisa buat ini. Anak ini kelas 10 atau Iya. kelasnya? kelas 10. Ini Kelas 10 ya? ya, kelas 10.
kasih anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Ada satu gambar yang ingin saya tunjukkan. Ini cara belajar efektif, ya. Di sini ada gambar buat suasana belajar yang nyaman, ya. Untuk meningkatkan minat belajar itu butuh suasana yang nyaman, ya enggak? Kemudian merangkum pokok pembelajaran. Jadi apa materi apa yang disampaikan supaya kalian lebih paham lagi dari rumah itu dirangkum. Ya, ambil poin-poinnya saja, tidak perlu yang panjang kali lebar. Ya. Kemudian ada belajar bersama, belajar kelompok, mungkin lebih mengasyikkan, ya kan? Kita juga bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling support seperti itu, ya. Kemudian ada belajar rutin tapi jangan lama. Belajar itu nggak perlu lama, nggak perlu 1 jam, 2 jam, nggak perlu. Tapi efektif seperti itu. Jadi 5 menit aja. Misalnya kalian pulang sekolah, sebelum kalian beristirahat, oh ya tadi tuh ngapain aja sih, seperti itu, ya. Yang terakhir mengerti tapi bukan menghafal. Nah, ini perbedaan mengerti, ya, dengan menghafal. Kalau menghafal itu kita bisa lupa, ya kan? Tapi kalau kita mengerti, sampai kapanpun akan keingat, seperti itu, ya. Untuk Kiki, Marcel, kemudian Kiki, Regina, dan Adel, saya harap dari pembelajaran kita, konseling kita hari ini betul-betul memberikan manfaat untuk kita semua. Bukan hanya dengan kalian semua, tapi dengan saya juga. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya nanti ada masalah lagi yang ingin kalian utarakan, kalian bisa mengajak teman-teman ini terkait minat belajar, boleh ketemu saya lagi. Seperti itu. Jadi saya terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, konseling kelompok ini bisa kita akhiri dengan berdoa. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya, atas penjabaran kalian mengemukakan masalah dan solusi-solusi yang bagus banget. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.